Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 4 sampai ke 6 series Breaking Bad season keempat. Dimana di episode sebelumnya kita bisa melihat jika Walter berhasil membeli perusahaan cuci mobil sebagai langkah money laundry-nya. Dengan kepemilikan cuci mobil itu, tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan keluarga besarnya, terutama bagi Agent Hank. Padahal Hank kini tengah mengantongi berkas barang bukti berupa buku diari milik Gale. Jika Hank menghubungkan berkas itu dengan fakta kepemilikan perusahaan Walter, bukan tak mungkin sindikat Walter akan terungkap. Bagaimanakah cara Walter untuk menjelaskan sumber dana atas pembelian perusahaan barunya? Dan apakah Hank berhasil mengungkap kasus itu? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Film dibuka dengan memperlihatkan Mike yang tengah bersembunyi di dalam kontainer. Di sana Mike mendengar suara orang Meksiko tengah berbicara. Hingga terdengarlah suara letupan senjata. Dengan cekatan Mike lantas mencari tempat persembunyian. Ternyata di luar ada dua orang yang mencoba merampok kontainer tersebut. Setelah dua pria tadi menghujani kontainer dengan peluru, ia pun masuk ke dalam. Namun yang terjadi, setelah berhasil membeli pencucian mobil, tentu cepat atau lambat keluarga besarnya akan tahu kabar ini. Jadi daripada keluarganya tahu kabar ini dari orang lain, Skyler lebih memilih untuk mengatakannya secara langsung. Namun sebelum itu Skyler bersama Walter tengah berdiskusi untuk membangun cerita supaya keluarganya nanti bisa percaya kalau mereka membeli perusahaan itu dari uang hasil judi. Demi mendalami perannya sebagai seorang penjudi, Walter bahkan sampai belajar beberapa teknik judi. Tak hanya sampai di situ, ternyata Skyler juga telah membuat skrip cerita supaya apa yang akan Walter utarakan nantinya akan senada dengan ucapan Skyler. Dengan itu maka keluarganya tak akan curiga bahwa semua ini hanyalah cerita karangan semata. Dan saat malam tiba dimulailah pertemuan keluarga. Dengan kunjungan Walter kemari, Hank ingin memperlihatkan hobi barunya, yakni mengoleksi batu-batu mineral. Di sana Hank juga menceritakan bahwa selain mengoleksi batu-batu ini, Hank juga tengah membongkar kasus dari kepolisian. Hank pun mengambil dokumen barang bukti dan meminta Walter memasukkannya ke dalam DVD player. Ternyata dokumen itu berisi video pribadi Gale. Tentu wajah Walter langsung pucat seketika saat melihatnya. Singkat cerita, kini semua keluarga telah berkumpul di satu meja makan yang sama. Di sana Walter dan Skyler mulai mengatakan bahwa mereka telah memberi perusahaan baru dari uang hasil judi. Dengan kata-kata meyakinkan dan akting yang sangat baik, Hank pun sama sekali tak menaruh curiga dengan pengakuan ini. Skyler pun juga tampak sangat lega. Namun di satu sisi, Walter masih terkejut dengan kepemilikan video Gale barusan. Untuk menutupi perasaannya, Walter lantas minta izin untuk ke kamar mandi. Namun bukannya ke sana, Walter malah masuk ke kamar Hank untuk memastikan apakah kasus Gale ini tengah didalami oleh Hank. Dan ternyata kekhawatiran Walter memang nyata adanya. Setumpuk berkas ini memuat barang bukti kasus kematian Gale. Untungnya saat menggeledah kamar, aksi Walter tak ketahuan, dimana saat itu Hank ternyata mencoba menyusul Walter ke kamar mandi. Melihat kepanikan Walter saat di meja makan, di sana Hank menawarkan siap menjadi teman bicara jika Walter ingin melampiaskan perasaannya. Sebagai bentuk apresiasinya, Walter pun membalas bahwa ia juga bersedia jika Hank ingin membicarakan masalahnya, entah itu masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dari situlah Hank kemudian mengajak Walter untuk membedah buku diari milik Gale yang berisi rumus-rumus kimia. Walter pun mulai menyimak semua buku itu, di mana formula Walter ternyata sudah Gale rangkum ke dalam buku tersebut. Hank akhirnya memperlihatkan tulisan yang menurutnya sangatlah mencurigakan. Di sana tertulis untuk inisial WW, bintangku keheningan sempurna. Hank mengatakan siapakah sebenarnya inisial WW ini. Dengan nada bercanda,
Hank bilang kalau WW mungkin saja adalah Walter White. WW. I mean, how you figure that is, huh? Walter White. You got me. Untuk mengecohnya, Walter menunjukkan kutipan puisi karya Walt Whitman yang tertera di buku itu. Menurut Walter, mungkin WW yang ditulis tadi merujuk kepada penulis puisi bernama Walt Whitman. Di sana Walter juga mulai menggali informasi sejauh mana Hank tahu akan kasus ini. Hank saat itu ada pada kesimpulan bahwa Heisenberg yang selama ini ia cari ialah Gale. Dan kini Gale sudah mati. Walter yang penasaran juga mengatakan bagaimana dengan kasus pembunuhannya. Hank hanya menjawab bahwa masalah itu adalah tanggung jawab kepolisian, di mana sejauh yang ia tahu, kepolisian telah mengantongi sidik jari dan sedang dalam tahap pengembangan. Dengan mengantongi informasi berharga inilah, Walter langsung mengunjungi rumah Jesse. Walter tentu sangat terkejut saat melihat rumah Jesse sudah seperti penampungan, di mana saat itu ia melihat Jesse tengah mengunduli orang-orang tunawisma. Walter kemudian memaksa Jesse untuk mendiskusikan bahwa kepolisian tengah mengantongi sidik jarinya. Jesse mengatakan bahwa saat menembak, Jesse sama sekali tak menyentuh apa-apa. Ia menembak dan langsung pergi, ucap Jesse. Walter kembali menanyakan setiap detail kejadiannya. Namun saat Walter menghujani pertanyaan demi pertanyaan, hal itu malah kembali membangun rasa trauma yang Jesse alami. Alhasil Walter langsung diusir oleh Jesse. Karena tak mendapatkan solusi saat bertemu Jesse, Walter kemudian berpindah ke kantor Saul untuk mengatakan semua keresahannya. Walter khawatir jika suatu hari Jesse tertangkap, maka secara otomatis semua yang terlibat dalam perdagangan narkotika pada akhirnya akan terungkap, termasuk Saul sendiri. Saul memberikan solusi jika Hank berani menuduh Jesse sebagai pembunuh, maka Saul akan menuntut balik Hank dengan kasus pemukulannya tempo hari lalu. Mengingat riwayat masa lalu antara Jesse dan Hank, tentu Saul percaya bahwa Hank tak akan berani menuduh Jesse sebagai pembunuh. Tapi ternyata keresahan Walter bukanlah itu saja. Walter masih khawatir dengan rencana Gustavo yang akan membunuhnya. Belum lagi Jesse yang mulai menggunakan narkotika, dan kini ia sama sekali tak peduli bahkan dengan nyawanya sendiri. Walter merasa bahwa setiap permasalahan yang terjadi, kenapa hanya dia orang yang benar-benar memikirkannya? Tentu Walter tak akan bisa melindungi semua orang jika hanya dia yang mencari solusi. Mendengar semua kekhawatiran dan keresahan Walter, Saul memberikan sebuah opsi yang mungkin bisa menjadi pilihan terakhir. Saul menyebutnya dengan istilah vacuum cleaner, yakni sebuah jasa untuk menghilangkan identitas seseorang dan tak akan bisa terlacak oleh siapapun. Jasa ini bisa membuat kita seolah hidup di dunia baru dengan identitas baru seperti layaknya bayi yang baru lahir. Namun opsi ini hanya diperuntukkan jika Walter benar-benar ingin mengakhiri bisnis ini, karena setelah memilih opsi ini, tak akan ada jalan untuk kembali ke hidup sebelumnya. Sayangnya Walter belum tertarik dengan jasa ini. Walter merasa masih bisa melakukan sesuatu cara untuk mengikat semuanya agar tak di luar kendali. Dari semua yang Walter ceritakan tadi, Saul memprediksi bahwa sepertinya Jesse yang akan menjadi korban pertama. Namun satu hal yang Walter yakini ialah bahwa Gasuring tak akan membahayakan dirinya dengan membiarkan polisi menangkap Jesse. Sementara kini Jesse masih dengan pola kehidupan bersama orang-orang tunawismanya. Di suatu pagi sebelum berangkat kerja, Jesse meminta temannya untuk membelikan makanan kepada semua orang-orang di sini. Hingga ada salah satu orang yang sepertinya punya niat jahat saat melihat Jesse memperlihatkan punya banyak uang. Saat sampai di lab pun Jesse masih bekerja seperti hari-hari biasanya. Namun satu hal yang janggal ialah bahwa kini CCTV terus memantau setiap pergerakan yang Jesse lakukan. Sepulangnya bekerja, rumah Jesse masih penuh dengan orang-orang tunawisma. Hingga di keesokan harinya, Jesse tiba-tiba dibangunkan oleh Mike. Rumah Jesse pun kini juga mulai sepi dan hanya tersisa satu tunawisma dalam kondisi terikat. Jadi orang ini adalah orang yang mencuri semua uang Jesse. Tampaknya setelah Walter mengatakan semuanya kepada Gasuring, Jesse kini menjadi fokus utama Mike supaya kelakuan Jesse tak mengundang kecurigaan kepolisian. Meski niat Mike baik, ternyata hal itu sama sekali tak direspon baik oleh Jesse. Jesse seakan acuh tak acuh dan sama sekali tak memperdulikan apapun yang akan terjadi kepada dirinya. Tentu saja Mike melaporkan kepada Gasuring bahwa kini ia mulai resah dengan sikap Jesse, di mana ia mulai bertindak sembrono dan cenderung membahayakan dirinya sendiri. Meski Jesse dan Walter satu tim dan ia yakin Walter tak akan suka, Mike merasa harus ada sesuatu yang harus dilakukan kepada Jesse. Setelah laporan itu, ternyata kini Walter hanya seorang diri melakukan pekerjaannya. Walter tak tahu kenapa Jesse absen di pekerjaannya hari ini.
Hal ini tentu membuat Walter khawatir karena Jesse tiba-tiba tak ada kabar sama sekali. Berulang kali Walter menelpon pun sama sekali tak mendapatkan respon. Takut terjadi apa-apa dengan mantan muridnya, Walter lantas mendobrak masuk ke dalam rumahnya, di mana rumah itu tampak sepi. Dan saat Walter masuk ke dalam kamar, di sana ia melihat telepon Jesse tergeletak di samping tempat tidur. Di kondisi seperti ini, Walter yakin bahwa hilangnya Jesse pasti ada campur tangan Gustavo. Untuk itulah Walter kembali ke lab dan berbicara dengan Gustavo lewat kamera CCTV. Karena tak mendapatkan respon, tentu Walter langsung tancap gas menuju restoran tempat Gasfring bekerja. Selama perjalanan, Walter saling berbicara lewat telepon dengan Saul, di mana jika dalam waktu 24 jam ia tak mendapatkan kabar tentang dirinya, Walter ingin seluruh uangnya diberikan kepada istrinya. Tak lupa Walter juga meninggalkan pesan suara kepada Skyler. Pesan itu berisi ungkapan rasa cintanya, seakan hari ini adalah hari terakhir Walter bisa berbicara dengannya. Dengan menyiapkan sebilah pistol, sepertinya Walter ingin melakukan sesuatu kepada Gasfring. Maka dari itu Walter meninggalkan amanat kepada keluarga, karena sebagai persiapan jika pada akhirnya rencananya tak semulus seperti yang Walter bayangkan. Sampailah Walter di restoran Los Polos. Tanpa basa-basi, Walter langsung menanyakan keberadaan Gasfring kepada seorang pelayan. Namun menurut ucapan si pelayan, Gasfring kali ini tak ada di sini. Walter yang tadi melihat mobil Gustavo berada di parkiran, meminta supaya pelayan itu menyampaikan kepada bosnya bahwa Walter White menunggunya di sini. Setelah menunggu cukup lama, tampaknya Gasfring benar-benar sama sekali tak ingin menemui Walter. Walter bahkan mulai khawatir saat melihat rombongan keluar dari mobil. Walter sempat mengira jika orang-orang ini merupakan anak buah Gustavo yang akan menghabisinya. Tak berselang lama, kemudian Walter mendapatkan telepon dari Mike, di mana ia mengatakan bahwa Jesse saat ini tengah bersamanya. Jesse pun juga meyakinkan jika Mike tengah membawanya ke suatu tempat yang Jesse sendiri juga tak tahu akan dibawa kemana. Saat telepon berpindah ke tangan Mike, Mike cuma bilang jika hari ini Jesse akan ikut dengannya, sehingga Walter bisa langsung bekerja di lab dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa menunggu Jesse. Merasa belum puas dengan telepon dari Mike dan merasa ada yang tengah disembunyikan darinya, Walter ingin berbicara empat mata dengan Gustavo, sehingga dengan nekat Walter langsung menerobos masuk ke dalam ruangan karyawan. Namun ucapan pelayan tadi memanglah benar, bahwa Gasfring memang tak ada di ruangannya. Sementara Jesse sendiri sebenarnya merasa bahwa Mike pasti akan berniat buruk kepada dirinya. Mengingat selama sepanjang perjalanan, Mike sama sekali tak memberitahukan tujuan sebenarnya. Jesse bahkan sampai menyiapkan satu gerombol kunci sebagai senjata guna mengantisipasi jika Mike mendadak mulai menyerang. Jesse berujar jika Mike memang ingin membunuhnya, maka ia harus menembaknya dengan akurat. Atau aku tebas telingamu sebelum kau menembakku, ucap Jesse dengan garang. Namun sepertinya Mike sama sekali tak peduli dengan gertakan Jesse. Ia hanya diam dan terus fokus melihat jalan. Hingga sampailah mereka di padang rumput tak berpenghuni. Mike lantas turun dari mobil dan mengambil barang dari bagasi. Jesse berpikir mungkin yang Mike ambil ialah alat yang akan ia gunakan untuk membunuhnya. Jesse pun segera keluar dari mobil dan bersiap untuk melawan Mike. Namun Mike lagi-lagi hanya berjalan biasa tanpa mempedulikan Jesse. Jesse pun dibuat bingung dengan sikap dingin Mike barusan. Mike terlihat tengah menggali di sebuah lahan kosong, dan dari sinilah Mike menemukan sebuah tas di dalamnya. Ternyata isi tas ini ialah uang hasil transaksi narkoba, di mana selain sebagai penanggung jawab keamanan, Mike juga bertugas mengambil uang transaksi atau biasa disebut dengan dead drops. Selama seharian Mike mengajak Jesse untuk menjadi bagian di dalam tugas ini. Berbagai titik lokasi satu persatu mereka datangi, di mana jarak antar satu tempat ke tempat lain terpaut berkilo-kilometer jauhnya. Hal ini tentu membuat Jesse sangat jenuh saat menjalankan tugasnya. Demi memecah kejenuhan, Jesse tentu mengajak Mike untuk berbicara. Namun karena Mike ini memang tipikal orang yang berbicara jika penting saja, merasa obrolan basa-basi Jesse malah membuatnya terganggu. Alhasil Mike membentak Jesse supaya ia diam sampai kita selesai melakukan tugas. Sementara Walter yang kini bekerja sendirian merasa sangat kewalahan. Beberapa job desk yang biasanya dilakukan oleh Jesse kini harus Walter lakukan sendirian. Alhasil kerjaan malah menjadi berantakan. Melalui kamera pengawas, Walter melakukan protes kepada Gustavo bahwa ia tak akan melanjutkan pekerjaan jika partnernya belum juga kembali. Selang beberapa jam kemudian, protes Walter kemudian direspon dengan mendatangkan anak buah Gasfring yang kini ikut membantu pekerjaan berat di laboratorium. Kembali ke Jesse di mana kali ini mereka telah mencapai tempat terakhir saat melakukan dead drops. Mike turun mengambil uang, sementara Jesse tetap berdiam di mobil sembari menunggu Mike kembali.
Selama menunggu, Jesse menyadari ada pria bersenjata mulai mendekat. Merasa tak mengenali pria itu, Jesse tentu berpikir bahwa pasti mereka adalah musuh. Spontan Jesse langsung menghidupkan mobil dan melaju ke arah pria tersebut. Meski berhasil kabur, pria tadi ternyata berniat untuk mengejarnya. Sementara Mike yang baru saja menyadari jika ada musuh, hanya bisa berharap jika Jesse berhasil mengamankan semua uangnya. Beruntung Jesse berhasil menghindar dan akhirnya menjemput Mike di pinggir jalan. Di sana Jesse mulai menjelaskan kenapa tadi yang meninggalkannya. Baru setelah itu, mereka bergegas pulang. Keesokan harinya saat Walter masuk ke dalam lab, ia terkejut saat melihat Jesse telah kembali. Dengan rasa penasaran, tentu Walter menanyakan perihal aktivitasnya kemarin bersama Mike. Jesse menjelaskan jika kemarin ia membantu Mike untuk mengambil uang transaksi. Mike mengambil sementara ia menjaganya. Tentu Walter merasa ada yang aneh. Atas dasar apa orang seperti Jesse ini ditugaskan menjaga Mike yang memang punya keahlian bela diri. Dan di siang nanti, kata Jesse ia akan kembali melakukan tugas barunya bersama Mike. Sementara Mike kali ini tengah bertemu dengan Gasfring. Mike melaporkan bahwa semua berjalan seperti yang ia inginkan. Entah apa yang mereka berdua rencanakan. Yang jelas dari sini cukup menjelaskan bahwa alih profesi Jesse merupakan bagian dari rencana Gasfring. Scene kemudian berpindah di mana kali ini Walter tengah mengadakan makan malam bersama keluarga besarnya. Mereka saling bercerita tentang kesibukan satu sama lain. Namun dari pertemuan ini, Walter merasa sangat tak bersemangat untuk ikut meramaikan suasana. Sepanjang makan malam Walter lebih banyak diam dan terus meminum anggur saja. Di tengah obrolan itu, Hank mulai menyinggung kasus kematian Gale. Selama mendalami kasus itu, Hank memuji Gale dengan tingkat kejeniusannya yang menurutnya di atas rata-rata manusia. Dengan kondisi mabuk dan mendengar pujian Hank yang menurutnya terlalu berlebihan, membuat Walter merasa sangat risih. Bagi Walter, kejeniusan Gale hanyalah sebatas menyalin kata-kata saja. Tak ada pemikiran dan dedukasi di dalamnya. Walter bahkan sampai menyinggung bahwa kristal mat biru mungkin saja bukanlah ciptaan Gale, melainkan karya orang lain yang mungkin saja kini masih bebas berkeliaran di luaran sana. Dengan kepolosan Walter ini, tentu membuat suasana makan malam menjadi canggung, terutama bagi Skylar sendiri. Skylar merasa jika secara tak langsung Walter mengakui kesalahannya di depan keluarga besarnya. Berkat ucapan Walter itulah, kini Hank kembali mengulas semua barang bukti kematian Gale. Dari sini Hank menemukan satu clue baru. Dari riwayat transaksi terakhir, Gale selalu membeli dan memakan makanan organik atau biasa disebut dengan vegan. Namun kenapa bukti lain memperlihatkan poster bergambar restoran ayam goreng yang bernama Los Pollos Hermanos. Sementara di kontainer pengangkut daging milik restoran Los Pollos Hermanos kini mendapatkan serangan dari orang tak dikenal. Salah satu sopir tewas dan dua penjaga di dalam kontainer sengaja diracun hingga mereka pun mati secara perlahan. Belum diketahui siapakah sebenarnya pria-pria ini. Yang jelas jika kalian pernah nonton series Narcos, kalian pasti tak akan asing dengan pria satu ini, di mana ia pernah berperan sebagai Mayor Carrillo atau musuh Pablo Escobar. Jadi selain konter ini digunakan untuk mengangkut keperluan logistik, ternyata Gasfring juga menggunakannya sebagai jalur transaksi narkobanya, di mana pria-pria ini terlihat mengambil satu paket transaksi. Sepertinya tujuan mereka hanyalah ingin merusak jalur transaksi milik Gasfring. Setelah mengacaukan suasana makan malam, Skylar meminta penjelasan tentang apa yang Walter katakan pada malam itu. Walter memang tak ingat sepenuhnya, namun ia menjamin bahwa ucapannya tak memiliki arti sama sekali. Ternyata Skylar menafsirkan ucapan Walter dengan berbeda. Setelah menghubungkan dengan luka memarnya serta pesan suara di telepon tempo hari lalu, Skylar merasa bahwa ucapan tadi malam semacam isyarat untuk minta bantuan dan ingin Hank segera menangkapnya supaya ia bisa terbebas dari ancaman kartel. Namun Walter sama sekali tak mengakui bahwa memang keadaannya dalam bahaya. Walter merasa gengsi karena dianggap lemah oleh istrinya sendiri. Sehingga Walter mulai menjelaskan jika perannya sangatlah penting di dalam kartel. Bahwa Walter sampai bilang kalau kartel akan bangkrut jika dirinya berhenti bekerja. Walter juga menggarisbawahi bahwa dirinya tak dalam keadaan bahaya, melainkan bahaya sesungguhnya selalu datang atas perintahnya. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Di sisi lain, Jesse kini tengah makan malam bersama Mike.
Hampir sepanjang hari mereka selalu bersama, hingga membuat Jesse tak sempat menggunakan narkoba. Akibatnya Jesse mengalami gejala sakau. Melihat kondisi Jesse yang kurang stabil, Mike menyarankan supaya Jesse memakan sesuatu. Hingga di keesokan harinya, Walter melihat Jesse telah kembali bekerja di lab. Sebelum masuk, Walter meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Jesse tentang apa saja yang ia lakukan bersama Mike. Walter masih memiliki keyakinan bahwa sangatlah tidak masuk akal jika tiba-tiba Mike memilih Jesse sebagai bodyguard-nya. Berbeda dengan Walter, Jesse menafsirkan tugas baru ini sebagai langkah Gasfring supaya menjaganya untuk bisa lepas dari obat-obatan terlarang. Saat Jesse menyinggung bahwa ia berhasil menyelamatkan Mike dari sebuah perampokan, insting Walter mengatakan bahwa mungkin saja perampokan itu cuma rekayasa. Karena menurut cerita dari Jesse, perampok itu tidak mengejarnya terlalu jauh. Dari sini Walter menarik kesimpulan bahwa Gasfring sengaja merusak hubungannya dengan Jesse. Meski pemikiran Walter sangatlah masuk akal, di sisi lain Jesse tak meyakini teori konspirasi tersebut. Saat di lab pun mereka terlihat tak saling bicara satu sama lain. Bahkan saat pekerjaan hampir selesai dan tinggal merapikan alat-alat saja, Jesse langsung pergi meninggalkan Walter karena telah ada janji dengan Mike. Merasa tak bisa menyelesaikan pekerjaan ini sendirian, Walter akhirnya meminta petugas laundry untuk membantunya. Padahal lab yang dibangun di bawah perusahaan laundry ini sama sekali tak perlu dimasuki oleh sembarang orang. Namun Walter nekat melakukannya demi mengajak Gasfring. Sementara Jesse bersama Mike memiliki tugas untuk memantau sebuah rumah yang menurut anak buahnya, rumah ini menjual dan memiliki 3 pohon produk kita. Padahal Mike yakin bahwa kita tak pernah bekerja sama dengan mereka. Dan karena pemilik rumah itu seorang pecandu berat dan dipastikan memiliki senjata, tugas kita hanyalah menunggu sampai pemilik rumah keluar, barulah kita interogasi dan ambil produk kita kembali. Merasa jenuh harus menunggu lama, inisiatif Jesse akan menyamar sebagai seorang pembeli, lalu memaksa si pemilik rumah untuk keluar. Namun usaha Jesse ternyata gagal, karena si bandar tak menjual barangnya kepada orang tak dikenal. Percobaan pertamanya gagal, Jesse lantas menggunakan cara kedua. Bermodalkan skop serta pengetahuannya tentang perilaku seorang pecandu, Jesse mulai menggali tanah di halaman rumah tersebut. Hal itu ternyata mengundang pemilik rumah untuk segera keluar. Jadi seorang pecandu meth rata-rata memiliki kecenderungan untuk selalu aktif secara fisik. Sehingga tujuan Jesse menggali tanah untuk memancing pecandu tadi mengikuti apa yang Jesse lakukan. Saat pecandu tadi mulai menggali tanah, Jesse perlahan mulai menyelinap masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah masih ada satu pecandu lagi yang bersenjatakan shotgun. Jesse mulai membujuk untuk membeli produk yang mereka jual. Karena masih dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang, membuat pria ini semakin agresif saat mengetahui ada orang tak dikenal menerobos masuk ke dalam rumahnya. Jesse bahkan ditodong dengan senjata. Beruntung Mike langsung menyelamatkannya. Right. Tucker! Setelah misi mereka berhasil, Mike melakukan pertemuan dengan Gustavo, di mana saat pertemuan itu berlangsung, Mike meminta Jesse untuk menunggunya di luar. Di sana Mike menjelaskan bahwa orang yang telah merampok produk kita kemarin telah memberikan jarahannya kepada penjual lokal hanya untuk mengirimkan pesan, di mana pesan itu tertulis di tutup ember dengan maksud ingin mengajak Gustavo untuk berdiskusi. Ternyata Gasfring ini tengah menjalani perang dingin dengan organisasi kartel. Gustavo pun menjawab pesan itu dengan menjadwalkan pertemuan dengan mereka. Setelah percakapan itu selesai, Jesse yang masih penasaran kenapa ia ditugaskan bersama Mike memberanikan diri menanyakannya secara langsung. Dengan dingin Gustavo hanya menjawab bahwa karena ia percaya dia bisa melihat karakter orang. Sementara keluarga Walter sendiri kini kembali mengalami konflik setelah tadi siang Walter berdebat dengan Skyler. Sebagaimana seorang lelaki yang selalu salah di hadapan wanita, Walter meminta maaf karena telah berbicara berlebihan. Namun satu hal yang mesti Skyler ketahui, bahwa dirinya, Walter Junior dan juga Holly, ia pastikan akan selalu dalam keadaan aman. Jadi sebelum kejadian ini, Walter ini sengaja membelikan mobil baru kepada Walter Junior. Namun belum genap 24 jam mobil itu dibeli, Skyler meminta untuk mengembalikannya. Karena dengan membeli mobil baru itu, akan merusak cerita karangan yang telah mereka bangun di hadapan keluarga besarnya. Para tetangga dan keluarga besar pasti akan sangat curiga dengan sumber kekayaan yang Walter miliki. Sehingga besok pagi Walter harus segera mengembalikan mobil tersebut jika memang Walter berniat menjaga keluarganya. Di sisi lain Walter khawatir jika ia mengembalikan mobilnya akan menyakiti hati Walter Junior. Dan yang paling parah, Walter Junior akan membenci ibunya sendiri. But you know what, Walt? Someone has to protect this family from the man who protects this family.
Dan episode 6 bersambung.